Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa belajar ya dan terus belajar. Bapak harapkan semua dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana keadaan kalian pada hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Baik, sebelumnya untuk menambah keberkahan pembelajaran pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk menyiapkannya. Attention. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa alhamdulillah asbahna Raditu billahi rabban wa bil bi Muhammadin nabiyyan rasulullah. Baik, terima kasih pada Zafira yang telah memimpin doa pada hari ini. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat. Baik, sebelumnya Bapak akan absen terlebih dahulu. Nama anak-anak mengabsen terlebih dahulu siswa yang hadir. Di sini yang tidak hadir siapa ya? Oh, Sabita Zalfa ada keperluan. Oke. Yang lain hadir semua ya, alhamdulillah. Baik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari satu materi lanjutan dari yang kemarin. Yang kemarin kita sudah belajar materi tentang apa? Tentang translasi, ya. Tolong pelajaran kemarin, tolong kalian diperkuat kembali dengan latihan soal-soal. Baik, pada hari ini kita akan masuk pada materi baru, yaitu materi tentang refleksi atau pencerminan. Baik, Bapak akan share dalam bentuk PowerPoint terlebih dahulu. Baik, kita masuk pada pembahasan materi transformasi. Ya, transformasi ini yang akan kita bicara adalah materi transformasi, yaitu refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan. Sebelum Bapak menyampaikan materi refleksi pada hari ini, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang mencapai. Tujuannya adalah setelah kalian mengamati PowerPoint, ya, kalian bisa menentukan titik yang direfleksikan dengan benar. Yang kedua, setelah kalian mengamati PowerPoint, kalian semua bisa menyelesaikan masalah kontekstual materi refleksi dengan benar. Apa sih itu refleksi artinya? Refleksi adalah merupakan satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik yang dipindahkan. Lihat, ada gambar di sebelah kanan kalian. Ini sebuah gambar di samping menunjukkan contoh refleksi atau pencerminan bangun datar ABCDE pada garis M. Perhatikan bahwa ruas garis yang menghubungkan titik dan bayangannya tegak lurus terhadap garis M. Garis M disebut sebagai garis refleksi ini ya. Nah, refleksi ini. Maka ABCDE dan bayangannya adalah A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, dan juga E aksen. Karena E terletak pada garis refleksi, titik awal dan bayangannya berada di titik yang sama.
jarak antara A terhadap garis M sama dengan jarak A aksen. Jadi jarak antara A dengan A aksen akan sama. Begitu pula untuk titik sudut yang lainnya dan bayangannya memiliki jarak sama terhadap garis refleksi M. Baik, di sini Bapak akan memberikan satu ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Di sini ya gambar seorang anak sedang bercermin. Lihat cerminannya seperti itu. Kemudian, nah ini yang tadi Bapak katakan di mana jarak benda dengan jarak bayang akan sama. Kemudian, nah ini ya. Nah, perhatikan saling berhadapan. Nah, di sini perhatikan, di sini adalah sebuah model transformasi refleksi yang dalam bentuk bidang kartesius ya. Nah, di sini perhatikan ada gambar-gambar seperti ini. Ini sama seperti yang Bapak kirimkan di bahan ajar dan LKPD. Di bahan ajar terutama ya. Lihat ini ada sebuah bangunan yang dicerminkan, yang kena cerminan oleh sebuah air ya, danau ya, sebuah bangunan terletak di pinggir danau. Nah ini pun sama, bidang kartesiusnya sebuah bidang ya, perhatikan A aksen, A dengan A aksennya, B dengan B aksennya, C dengan C aksennya. Nah ini perhatikan juga sama, ini bidang trapesium yang di bawah, trapesium A, B, C, D, memiliki bayangan trapesium A, B, C, D aksen. Dan ini adalah contoh yang berikutnya. Baik, sebelum Bapak memberikan satu LKPD, di sini ada satu soal cerita. Perhatikan ya, di sini seorang siswa berdiri pada bidang kartesius. Posisi siswa mula-mula berada pada koordinat 2,8. Apabila posisi siswa bergeser 2 langkah ke kanan, lalu 3 langkah ke bawah, titik bidang kartesius. Setelah pergeseran tersebut, di manakah posisi siswa tersebut jika dicerminkan oleh garis X sama dengan 3? Yang ditanyakan adalah di manakah posisi siswa itu sekarang. Yang pertama. Yang kedua, seekor lalat. Nah, seekor lalat merah berada pada bidang kartesius. Sama tadi siswa sekarang lalat merah. Posisi lalat setelah bergeser sejauh T35. Pergeseran ya, ke kanan 3 langkah, berarti ke atas 5 langkah. Kemudian dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2 adalah 9,3. Maka posisi lalat awalnya di mana? Yang ditanyakan adalah posisi awal daripada lalat tersebut. Soal cerita ini akan kita bahas nanti ya. Jangan kamu kerjakan dulu, Bapak khawatir malah agak bingung ya. Kita buat konsep terlebih dahulu. Nah, oke. Kemarin Bapak sudah mengirimkan pada kalian di Google Classroom sebuah LKPD. Ya, LKPD tersebut Bapak harapkan sudah dikerjakan dengan baik. Ya, LKPD-nya ada berapa? Ada kegiatan 1 dan kegiatan 2. Bapak harapkan itu dikerjakan dengan baik. Oke, Bapak kasih waktu sekitar 15 menit ya untuk mengerjakan LKPD kegiatan 1 dan 2. Oke, untuk LKPD yang pertama, untuk kegiatan yang pertama, siapa yang sudah selesai mengerjakan? Silakan. Saya, Pak. Iya, Zefira. Iya, Zefira. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zefira Maharani. Saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya untuk pada LKPD kegiatan 1. Di sini terlihat di sebelah kiri ada objek segitiga dan tanda panah, di sebelah kanan ada objek trapesium. Kita disuruh untuk membuat bayangan dari objek tersebut. Nah, objek segitiga dan tanda panah, jika dicerminkan, akan menjadi seperti objek yang di sebelah kanan. Objek trapesium yang sebelah di kanan
Di sebelah kanan, jika dicerminkan akan menjadi objek trapesium seperti di sebelah kiri. Oke, terima kasih Zefira. Ada yang kedua Zefira? Iya, ada Pak, satu lagi. Ya, silakan Zefira. Ya. Di sini ada soal, ada 3 soal ya. Semuanya sama, yang berbeda hanya yang ditanyakan objeknya. Bagaimana bayangan yang dihasilkan dari cerminan objek segitiga, tanda panah, dan trapesium? Bayangan dari objek segitiga, tanda panah, dan trapesium akan menjadi saling berhadapan jika dicerminkan. Kesimpulannya adalah, sebuah objek jika dicerminkan maka akan menghasilkan bayangan yang saling berhadapan. Misalkan depan dengan depan. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Zefira. Bagaimana yang lain? Semua sepakat ya? Alhamdulillah. Oke, sekarang kita masuk langsung pada kegiatan yang kedua. Untuk kegiatan kedua pada LKPD ini, siapa yang akan memberikan presentasi? Saya, Pak. Hasil dari pencerminan terhadap sumbu X dilihat pada koordinatnya. Titik awal yaitu titik A 3,2, titik B min 2,4, titik C min 4,2, min 4,2. Pencerminan terhadap sumbu X sama dengan X, Y sama dengan X, min Y. Jadi, titik A 3,2 menjadi A aksen 3,2, titik B min 2,4 menjadi B aksen min 2,4, titik C min 4,2 menjadi C aksen min 4,2. Dari hasil tersebut disimpulkan pencerminan atau refleksi terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah tanda dari koordinat Y, sementara koordinat X tandanya tetap. Oke, terima kasih Salsabila Sofi. Bagaimana yang lain? Semua sama jawabannya? Oke, semua terima kasih. Sama, Pak. Oke. Berikutnya untuk yang kegiatan 2, soal nomor berikutnya. Siapa? Terhadap sumbu Y ya, Hanin ya. Silakan Hanin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanin. Hari ini saya akan mempresentasikan koordinat bayangan dan hasil pencerminan terhadap sumbu Y. Terlihat pada gambar, jika A sama dengan 3,3, maka X aksen sama dengan min 3,3. Jika B sama dengan min 2,3, maka B aksen sama dengan 2,3. Dan jika C sama dengan 4,-2, maka C aksen sama dengan 4,-2. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa D sama dengan X, Y, maka D aksen sama dengan min X, Y. Terima kasih Hanin. Bagaimana yang lain? Bisa dipahami apa yang disampaikan oleh Hanin? Semua sama jawabannya? Ya, sama Pak. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya supaya menghemat waktu ya. Lanjut pada untuk presentasi kegiatan 2, yaitu bagaimana kita mencerminkan terhadap terhadap Y sama dengan X. Siapa? Saya, Pak. Ya, silakan Anissa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurafiati akan mempresentasikan pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X. Di situ terlihat titik A 3,1. Jika kita cerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X, maka akan diperoleh A aksen sama dengan 1,3. Lalu titik B itu terlihat min 1,3. Jika kita cerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X, akan diperoleh B aksen sama dengan 3, min 1. Lalu terakhir ada titik C, min 3, min 1. Jika kita cerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X, akan memperoleh C aksen sama dengan min 1, min 3.
Jadi kesimpulannya, pada pencerminan atau refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X, maka terjadi perubahan titik koordinat, yakni titik X menjadi titik Y, begitu pula sebaliknya, titik Y menjadi titik X. Masya Allah. Terima kasih Anissa. Bagaimana yang lain? Bisa dipahami apa yang disampaikan oleh Anissa? Alhamdulillah Ya, bisa, Pak. Pak. Ya, alhamdulillah ya, semua bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita masuk pada kegiatan kedua yang soal berikutnya, yaitu bagaimana kita mencerminkan terhadap sumbu X sama dengan H. Ya, X sama dengan H. Siapa sekarang yang presentasi? Saya, Pak. Sabrina. Ya. Oke. Silakan Sabrina. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pencerminan terhadap sumbu X sama dengan H, yakni X sama dengan 1. Di sini nih titik awalnya itu ada A, B, sama C yang aku titikin pakai merah, tandai pakai merah. A itu nilainya 3,1, nih di titik 3,1. Terhadap sumbu X sama dengan H, yang A 3,1, di aksennya min 1,1. Yang B min 1,4. Min 1,4 berarti B aksennya 3,4. Titik C-nya min 2,2. Lalu C aksennya 4,2. Kesimpulannya D, X, Y sama dengan D aksen X sama dengan 2H min X, Y. Oke, terima kasih Sabrina. Baik, kira-kira dari penjelasan pemaparan dari si Hanin, Anissa, Salsabila Sofi, dan Zefira itu, apakah ada yang ditanyakan untuk sampai di sini dulu? Saya Pak, saya ingin bertanya Pak. Oh, Alma Nisa, silakan Alma. Kenapa Alma? Ya, jika titik R min 2,5 dicerminkan terhadap garis X 3, kira-kira hasilnya berapa ya? Oh, silakan, siapa bisa menjawab? Pertanyaannya adalah jika titik R min 2,5 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, kira-kira hasilnya berapa ya? Berarti ini sama seperti yang dibahas oleh Sabrina ya. Oke, siapa yang bisa menjawab untuk soal ini? Gania? Oh iya Pak, saya Pak. Oke, silakan Gania. Terima kasih atas pertanyaannya Alma. Jadi untuk menjawab soal tersebut, kita bisa menggunakan rumus yang tadi, yaitu 2H dikurang X, Y. Maka kalau ditanyanya X sama dengan 3, kita dapat 2 dikali 3. 3-nya dari mana? 3 adalah hanya atau X sama dengan 3-nya. 2 dikali 3 ditambah 2. Jadi kita 2 dikali 3 ditambah 2 hasilnya adalah 6. Balik lagi ke rumus, 2H dikurang X, Y berarti 6, Y-nya. Y-nya berapa? Y-nya adalah 5. Jadi didapat hasilnya adalah 8,5. Iya, terima kasih Gania. Bagaimana Alma, bisa dipahami? Insya Allah bisa Pak. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah semua presentasi bagus-bagus ya. Ya, terima kasih. Baik, untuk hari ini Bapak akan menampilkan satu yang tadi kalian kerjakan itu Bapak akan perkuat dengan menggunakan GeoGebra. Ya, menggunakan GeoGebra. Tolong semua diperhatikan. Ya, sudah Pak. Pilih GeoGebranya ya. Oke, sekarang perhatikan. Di sini Bapak akan membahas yang tadi kalian kerjakan ya, hanya memperkuat saja. Karena tadi kita terhadap sumbu X, ini sebagai bahan sumber belajar buat kalian juga semua. Perhatikan, di sini Bapak punya titik ya. Titik misalkan yang tadi itu adalah 3,2. 3,2, Bapak berikan nama di sini supaya muncul namanya. Oke, lihat di sana muncul 3,2 ya. Muncul 3,2. Kemudian titik 3,2 ini kita yang perhatikan, kita harus tahu dulu yang namanya sumbu X itu adalah yang samping ya, kanan kiri ya. Kemudian kalau yang namanya sumbu Y atas ke bawah ya. Oke, sekarang
titik A 3,2 kita refleksikan terhadap sumbu X, berarti ke bawah otomatis. 3,2 ya. Kemudian direfleksikan. Oke, refleksikan. Sini X-nya. Lihat hasilnya berapa? 3,-2. 3,-2. Kemudian yang berikutnya adalah min 2,4. Misalkan kita geserkan saja. Min 2,4. Ini Bapak geserin ya. Ini Bapak geserkan. Nah, perhatikan. Min 2,4. Min 2,4. Lihat posisinya min 2,4. Nah, aksennya adalah min 2,-4. Kemudian bagaimana kalau kita geser lagi? Kita geser lagi ya. Bisa geser lagi. Min 4,2. Min 4,2. Min 4,-2. Kita geser kemarin ini. Maaf, apa geser ya? Min 4,-2. Nah, ini awalnya adalah min 4,2. Min 4,-2. Aksennya menjadi min 4,2. Ya, itu adalah merupakan pencerminan terhadap sumbu X. Sekarang bagaimana terhadap sumbu Y? Nah, Bapak menggunakan angka berbeda ya. Menggunakan angka yang berbeda. Misalkan Bapak menggunakan 3,3. Menggunakan 3,3 di sini. Ya, titik 3,3. Bapak beri nama dulu objeknya. Biar muncul objeknya dulu. 3,3. Sudah muncul ya. Lihat, 3,3 ini kita cermin terhadap sumbu Y. Sumbu Y adalah yang atas ke bawah ya, paling tegak. Lihat 3,3 ini Bapak akan cerminkan terhadap sumbu Y. Menjadi berapa? Menjadi min 3,3. Lihat perubahannya ya. Ini kalau Bapak geser-geserkan sama akan berubah otomatis juga. Oke, sekarang kita bagaimana pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X. Nah, kalau begitu Bapak langsung titiknya di sini. Misalkan Bapak ambil titiknya adalah misalkan 3,1. 3,1 di sini. 3,1. Oke, titiknya adalah 3,1 ya. Bapak akan cerminkan terhadap sumbu Y, terhadap Y sama dengan X. Kita ke sini ya, Y sama dengan X. Akan muncul garis seperti ini ya. Kita cerminkan terhadap Y sama dengan X, kita pakai pencerminan seperti ini. Munculnya di mana ya? Perhatikan. Ya, perhatikan. Apabila titik A 3,1 dicerminkan terhadap Y sama dengan X, itu menjadi 1,3. Oke, begitu pula kalau yang lain ya. Perhatikan. Misalkan Bapak akan berubah seperti ini. Bapak akan geser-geser ini. Bapak akan geser-geser posisinya. Nah, perhatikan. Misalkan posisinya ada di sini. 7,1. Maaf, nggak kelihatan. 7,1 misalkan. Apabila ada di 7,1. Nah, aksennya berapa? 1,7. Bisa dipahami ya? Oke. Sekarang bagaimana yang berikutnya? Atau X sama dengan 2, nggak apa-apa. Titiknya misalkan adalah 3,1, kemudian dicerminkan terhadap X sama dengan 2. X sama dengan 2. Nah, perhatikan X sama dengan 2, titik A 3,1 dicerminkan terhadap X sama dengan 2, sini 2 ya. Nah, kita lihat pencerminannya bagaimana. Ya, kita hanya menghitung saja jarak ini. Nah, perhatikan. Jika jarak sini 1, sini bukan 1 otomatis. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Bisa, oke. Itu adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan sebuah GeoGebra, memanfaatkan aplikasi GeoGebra dalam menyelesaikan masalah-masalah refleksi atau pencerminan. Baik, Bapak akan stop screen ini. Bapak akan lanjutkan pada yang awal tadi, ya. Bapak yakin setelah kalian melihat penjelasan dari tadi, ya. Kemudian kembali pada soal yang awal tadi. Nah, lihat soal tadi gimana modelnya. Perhatikan, soal tadi itu adalah yang soal cerita ya. Yang soal cerita. Silakan Alma. Ya, diketahui titik awal koordinat A
itu 2,8. Kemudian bergeser 2 langkah ke kanan dan 3 langkah ke bawah, sehingga translasinya menjadi 2 min 3. Kemudian koordinat A ditranslasikan terhadap 2 min 3 menjadi A aksen 2 tambah 2,8 tambah min 3. Hasilnya A aksen 4,5. Kemudian koordinat A aksen dicerminkan terhadap X sama dengan 3 menjadi A double aksen 2 kali 3 min 4,5. Hasilnya A double aksen 2,5. Jadi posisi siswa sekarang berada pada koordinat 2,5. Oke, ya. Ya, terima kasih Alma. Baik, semoga bisa dipahami ya. Jadi posisi A adalah 2,5. Terima kasih Alma. Yang sekarang bagaimana yang soal nomor 2? Ya Pak, bisa Pak. Siapa nomor 2? Jadinya Pak. Gania, baik. Iya baik Pak. Jadi berdasarkan soal yang tadi, kita tulis dulu diketahuinya apa saja. Jadi berdasarkan soal tadi, diketahui translasinya adalah 3 dan 5. Lalu direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2 dan didapat hasil refleksinya adalah 9, min 3. Ditanya posisi lalat mula-mula atau posisi lalat awalnya. Bisa kita tulis posisi awal-awalnya adalah X, Y. Bisa kita jabarkan A, X, Y ditranslasikan 3 dan 5. A aksen, X aksen, Y aksen direfleksikan X sama dengan 2 didapat A double aksen 9, min 3. Langkah pertama kita cari dulu refleksi dari X sama dengan 2. Sesuai dengan rumus, garis X sama dengan H berarti 2H dikurang X, Y. Kita tulis X sama dengan H-nya berarti X sama dengan 2. Berarti didapat 2 dikali 2 dikurang X sama dengan 9. 9 dari mana? 9 adalah X-nya. 4 dikurang X sama dengan 9. Kita pindah ruaskan, min X sama dengan 9 kurang 4. Min X sama dengan 5. Karena X-nya harus positif, maka tanda minusnya kita pindahkan ke angka 5-nya. Jadi kita dapat X sama dengan min 5. Jadi kita dapat A aksennya adalah min 5, min 3 atau X aksen, Y aksen. Setelah kita dapat hasil dari X aksennya, sekarang kita akan mencari posisi mula-mulanya atau titik A-nya. Cara mencari titik A-nya itu untuk X-nya kita bisa mencari dengan cara X aksen dikurang translasi A. X aksen yang sudah kita dapat tadi min 5 dikurang translasi A-nya. Translasi A-nya adalah 3, berarti min 5 dikurang 3 sama dengan min 8. Untuk mencari B-nya juga sama. Y aksen dikurang translasi B berarti min 3 dikurang 5 berarti hasilnya adalah min 8. Jadi kita dapat posisi mula-mula atau titik A-nya adalah min 8, min 8. Bisa dibuktikan juga pada bidang kartesius di sampingnya. Ya. Terima kasih Gania. Oke, jelas lengkap ya. Terima kasih Gania. Baik, Bapak akan menampilkan kembali PowerPoint. Baik. Soal ini sudah terjawab ya. Oke, sekarang kita masuk pada yang berikutnya. Seperti tadi kalian sebutkan bahwa pencerminan terhadap sumbu X itu, perhatikan ya, akan menjadi seperti ini modelnya, di mana A, B menjadi A, min B. Lihat, di sini juga ada latihan soal-soalnya. Kemudian terhadap sumbu Y itu akan P, A, B menjadi P aksen adalah min A, B. Berikut contohnya. Kemudian garis Y sama dengan X, di mana perubahannya adalah menjadi yang awal A, B menjadi B, hanya tukar tempat saja ya. Oke. Kemudian bagaimana kalau Y sama dengan min X? Perhatikan semuanya di sini. Yang semula adalah A, B itu menjadi min B, min A. Tukar tempat dan akan berubah tanda. Tadi udah jelas ya sebelumnya ketika LKPD kami kerjakan. Kemudian pencerminan terhadap titik O atau 0,0 atau titik pusatnya. Nah, perhatikan semuanya. Kalau titik pusat A, B, hasil cerminnya adalah min A, min B. Contohnya sudah ada ya. Silakan bisa dilihat di sini.
Kemudian garis X sama dengan H. Kita menggunakan rumus adalah 2H dikurang A koma B ya, yang berubah hanya bagian X-nya saja. Kemudian terhadap garis Y sama dengan K yang terakhir, di sini kita berguna rumusnya adalah yang Y yang X tetap ya, yang berubah adalah bagian Y saja. Rumus yang digunakan adalah A, B menjadi P aksennya adalah A, 2K dikurang B. Sama dengan rumus tadi ya, dengan X sama dengan H. Cuman yang berubah adalah bagian Y saja. Sini lengkap juga. Contoh soalnya bisa kalian perhatikan nanti ke depannya. Bapak akan bagikan di grup classroom nantinya. Oke, soal. Oke. Bagaimana pembelajaran pada hari ini? Alhamdulillah, pembelajaran hari ini mudah dipahami, mulai dari pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y, sampai dengan pencerminan terhadap sumbu Y. Oke, berikutnya, ada lagi ya? Silakan, selain tadi Sabrina memberikan masukan, memberikan refleksi bagaimana sih pembelajaran pada hari ini. Tadi katakan bahwa mudah dipahami dari pencerminan sumbu X sampai dengan sumbu X sama dengan K. Kemudian siapa lagi memberikan satu masukan atau bagaimanakah pembelajaran pada hari ini? Iya Pak, apalagi ditambah dengan aplikasi GeoGebra, jadi lebih mudah dan menambah wawasan ya. Terima kasih Pak. Oke, siap. Oke, siapa yang bisa memberikan kesimpulan pada hari ini? Pembelajaran pada hari ini? Saya, Pak. Silakan, Alma. Bentar, Pak, bentar. Ya, di sini saya akan memberikan kesimpulan bersama Najwa Alifa. Ya, kesimpulannya, refleksi atau pencerminan. Pencerminan terhadap sumbu X, P, A, B menjadi P aksen A, min B. Yang berubah adalah tanda B atau koordinat Y. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y, yaitu P sama dengan A, B menjadi P aksen min A, B. Yang berubah adalah tanda B atau koordinat X. Pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X, P, A, B menjadi P aksen B, A. Yang berubah itu hanya tukar posisi saja. Terima kasih. Oke, berikutnya. Tadi bareng Najwa ya, silakan Najwa. Iya Pak. Jadi kesimpulan selanjutnya, sebentar ya Pak. Jadi pencerminan terhadap Y sama dengan min X, P-nya itu A, B, jadi P aksen min B, min A. Yang berubah adalah tikar posisi dan berubah tanda doang. Nomor 1, pencerminan terhadap sumbu X dengan H, P, A, min B. Pakai rumusnya itu P aksen 2H min A, B. Terus kalau ada pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan K, pakai rumusnya itu P aksen A, 2K min B. Oke, terima kasih Alma dan juga Najwa dan juga buat semuanya ya, semoga bisa dipahami. Baik, karena waktu sudah mau habis ya, perhatikan semuanya, untuk memahami, untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian pada materi refleksi ini, Bapak sudah mengirimkan evaluasi pembelajaran di Google Classroom. Tolong kamu kerjakan ya. Tapi sebelumnya, kalian bisa mencari link-link sumber informasi lain tentang materi refleksi, baik itu link YouTube maupun juga link-link yang lainnya. Baik, alhamdulillah, tolong kalian kerjakan evaluasi pembelajaran yang sudah Bapak kirimkan di Google Classroom ya. Ya, tolong dikerjakan. Alhamdulillah, pembelajaran pada ini telah selesai. Bapak berterima kasih pada kalian semua yang telah berpartisipasi ya. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat ya. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian. Kita ketemu lagi pada materi berikutnya adalah materi tentang rotasi. Jadi sebelum dipelajari, sebelum kita membahas materi rotasi, kalian bisa di rumah membuka materi rotasi terlebih dahulu. Baik, untuk menambah keberkahan
pembelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan doa alhamdulillah dengan kafatul majlis ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.